Hey, we are back with another podcast episode. Masih bersama saya Anai. Welcome back to my channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi tentunya ya. Oke, apa kabar teman-teman? Ya, kali ini podcastnya adalah tentang percintaan. Ya, kayaknya percintaan atau relationship ini banyak digandrungi sama orang-orang ya, khususnya baik di Indonesia, di Asia, di Eropa, di Amerika ya, sejauh saya mengajar gitu ya. Karena terkadang kita juga bingung ya, bagaimana sih dalam menghadapi realita yang memang opposite atau against what we want gitu ya, kayak gak sesuai dengan ekspektasi yang aku inginkan, apalagi menghadapi pasangan kita yang cuek, menghadapi pasangan yang gak peka dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu cerita dari klien aku. Sebenarnya ada beberapa tapi mirip ya, ada yang dari orang Indonesia, Singapura, dan juga orang Eropa. Intinya sama, ceritanya dia ini putus dari pasangannya, dan putusnya itu tidak baik-baik saja. Berantem hebat banget waktu putusnya itu, dan dia benar-benar kayak kacau, menyesal dan lain-lain, sampai akhirnya dia pernah coaching di beberapa coach lah ya, bisa dibilang seperti itu. Tetapi ketika dia coaching ya, ketika dia konsultasi dengan coach-coach yang memang mungkin pada saat itu dia lakukan atau dia konsultasi, tidak memberikan dia jawaban yang puas gitu ya. Ada yang memang satu katanya mengatakan bahwa sudah cari lelaki yang lain saja katanya gitu, karena dia tidak baik, atau enggak coach yang lain katanya bilang kamu terlalu obsesi katanya gitu. Terus ada juga yang bilang coach yang lain kamu tidak akan pernah kembali dengan lelaki ini. Nah, yang sering aku bilang sama teman-teman, hati-hati ya, manifestasi ini kan bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. Apalagi ngobrolin tentang hukum asumsi atau the law of assumption. Nah, karena kan aku lebih kayak mengajar teman-teman itu di law of assumption, sebenarnya mix juga dengan law of attraction, karena law of attraction juga hanya mengarahkan pikiran kita saja. Dan satu hal, ketika kalian mempercayai apapun yang orang lain katakan, itu akan menjadi energi kalian atau tarikan kalian sendiri. Makanya bukan hanya mereka aja yang bercerita seperti ini, banyak juga kerabat-kerabat aku yang mungkin pernah konsultasi dengan orang-orang yang lain, bahkan mohon maaf gitu ya, mereka sampai ke yang katanya orang pintar katanya gitu ya, sampai wah habis segalanya ya, hanya untuk mendapatkan pujaan hatinya. Karena nggak main-main teman-teman, banyak banget orang-orang yang memang sampai istilahnya mati-matian untuk mendapatkan pasangannya kembali ya. Makanya saya bersyukur banget gitu ya, bersyukur banget sama Tuhan, bersyukur banget sama Allah, diberikan pengetahuan di ilmu yang saya ajarkan ini, dan banyak juga membantu teman-teman yang memang membutuhkan ya, yang memang relate mungkin kasusnya ya, khususnya di bidang percintaan. Nah, balik lagi ke ilmu yang saya ajarin ini, dia datang ke aku tuh bener-bener kayak udah desperate juga ya. Katanya dia udah mencoba ke coach yang sana, coach yang sini, baik yang di luar atau yang di Indonesia ya. Mereka bilang saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang puas, karena semuanya mengatakan bahwa saya tidak bisa kembali dengan pasangan saya dan saya harus mencari lelaki yang lain. Ngomongin tentang hati itu tuh sebenarnya teman-teman gak bisa dibohongin. Dan sebenarnya mindset yang benar-benar harus teman-teman tanamkan adalah satu, manifestasi ini selalu kita kan kaitkan dengan Tuhan. Yang mengabulkan itu Tuhan.
Makanya kalau teman-teman terlalu bergantung pada orang, apalagi bergantung sama diri sendiri tanpa menggantungkan urusan kita kepada Tuhan, jatuhnya limitasi atau jatuhnya akan selalu kecewa, ya kan? Nah, makanya selalu ya teman-teman, selalu tanamkan pada diri sendiri bahwa manifestasi itu yang mengabulkan itu Tuhan. Ya, baik teman-teman yang Kristen atau yang Muslim, aku selalu katakan coba deh ya, kalau yang Muslim misalkan baca surat Al-Baqarah 186. Allah berfirman ya, Bismillah, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku, katanya gitu. Ya, Allah kabulkan permohonan orang yang memanggil, ya, yang memanggil Tuhannya. Ya, sekarang kalau misalnya teman-teman tidak memanggil Tuhan dan tidak mempercayai setiap doa yang teman-teman panjatkan, ya bagaimana? Ya, satu. Dan yang kedua, manifestasi ini bukan tentang orang lain tapi tentang diri kita sendiri. Apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan secara dominan, apa yang kita rasakan secara dominan atau asumsian kita tuh seperti apa. Sekarang balik lagi dengan kasus ini, kalau misalnya teman-teman percaya dengan apa kata orang, misalkan kamu gak akan bisa balik lagi sama dia gitu ya, udah sih cari yang lain aja, kayak gak ada yang lain aja ya, masih banyak cumi-cumi di luaran sana. Mungkin banyak ya orang-orang yang seperti itu. Satu dua hal kita juga tidak bisa kayak kenapa sih dia nggak ngedukung gue dan lain-lain, karena kan pemahaman setiap orang-orang tuh berbeda. Apalagi kalau misalnya teman dekat, sahabat atau misalnya keluarga dekat melihat kita menderita, itu rasanya kan nggak enak lah gitu ya, sedih gitu loh. Jadi mungkin satu-satunya cara yang bisa diberikan sama teman-teman itu, udah deh lo cari yang lain aja, katanya gitu ya. Tapi balik lagi, karena kita belajar manifestasi, apa sih yang gak mungkin buat Tuhan ya? Apalagi untuk mengembalikan pasangan kalian ya, itu mudah banget ya. Dan yang kalian harus lakukan adalah benar-benar kayak harus percaya dengan manifestasi kalian ini bisa terwujud tentunya karena Tuhan. Kalian juga harus percaya bahwa kalian mampu bermanifestasi pasangan yang spesifik. Karena banyak sekali orang-orang di luaran sana yang mungkin mengajarkan ilmu ini tapi masih memberikan limiting belief atau projecting limiting beliefnya ya, rasa tidak percaya, tidak mampu. Makanya mungkin beberapa orang coba deh cari yang lain aja ya. Kalau aku gini, teman-teman, energi itu gak bisa dibohongin ya. Dan yang mengabulkan manifestasi kita itu adalah Tuhan, sekali lagi ya. Apalagi kita belajar tentang law of assumption ya. We have to know ya. Kita harus tahu ya. Kita benar-benar kalau misalnya dalam berasumsi tuh dalam ilmu ini tuh kayak apa sih yang kamu mau. Contohnya kayak pasangan. Oke, aku pengen pasangan balik. Sudah aja simpel, asumsikan bahwa emang udah balik kok kemarin ya. Remain faithful in that assumption ya. Kalian harus sesering mungkin kayak berafirmasi, oh ya udah kembali. Ketika melihat 3D walaupun misalnya belum balik, udah terus aja, udah kembali. Kalau misalnya kalian bisa maintain perasaan tersebut, asumsian tersebut, afirmasian tersebut setiap mengingat pasangan kalian, saya jamin karena Tuhan pasti balik lagi. Cuman ujiannya adalah satu 3D, kedua adalah orang sekitar ya. Dan juga yang paling berat ujiannya adalah diri sendiri, apa? Meragukan ya, mana bisa gitu loh. Apalagi dengan kasusnya klien aku yang beberapa ini adalah pasangannya ini sudah memiliki kekasih yang lain ya. Jadi si cowoknya ini udah punya pacar yang lain ceritanya gitu, atau si cowoknya ini lagi ngedeketin cewek yang lain ya. Tapi saya selalu bilang, ingat, energi itu gak bisa dibohongin. Yang kamu harus lakukan adalah percaya sama Tuhan, merayu Tuhan, bukan mendoakan yang jelek agar mereka putus. Ngerti ya? Jadi teman-teman, yang harus teman-teman pahami dalam bermanifestasi ini, you just have to know what and why. Apa yang kamu inginkan dan kenapa kamu inginkan. Kalau how, ya detailnya bagaimana bagaimana pasangan kalian kembali dan bla bla blanya itu serahkan pada Tuhan. Ya, yang harus kalian lakukan adalah
cukup mengasumsikan bahwa dia sudah kembali karena Tuhan, ya. Atau misalnya teman-teman bisa pakai afirmasi yang contohnya ya, boleh dicatat juga ya. Tanpa harus menyakiti siapapun, manifestasiku selalu terwujud karena Tuhan. Ya, tanpa harus menyakiti siapapun, manifestasiku selalu terwujud karena Tuhan. Contohnya apa yang kalian inginkan? Aku ingin dia kembali Tuhan. Tanpa harus menyakiti siapapun, ya, aku akan sabar menunggu dia. Ya, aku akan pantaskan diri bahwa aku memang pantas untuk mendapatkan dia kembali. Aku akan menjadi versi yang terbaik dan juga aku ingin bermanifestasi dia menjadi versi yang terbaik. Jadi jangan hanya kalian itu menarik versi terbaik dari dia tapi teman-teman masih punya kualitas yang kayak kemarin. Nanti jatuhnya dia udah kembali malah malah terus aja ya masalahnya sama, karena ya balik lagi, energi apa sih yang aktif di teman-teman sampai akhirnya muncul prahara pertikaian seperti itu ya. Makanya sering-sering dilepaskan kalau misalnya teman-teman punya pikiran-pikiran yang negatif, asumsi-asumsian yang negatif, atau hal-hal yang tidak baik mengenai relationship atau mengenai versi pasangan yang teman-teman inginkan. Jadi benar-benar kayak lupain deh old story dan buat lagi, create new one gitu ya. Jadi ingat, kamu adalah main character, ya, kamu adalah peran utama dalam hidup kamu. Apakah kamu akan membiarkan orang lain yang mendikte bagaimana hidup kamu berjalan, padahal Tuhan sudah memberikan kekuatan tersebut, ya, untuk menentukan apa yang ingin kamu pilih. Ya, jadi jangan sampai kayak kamu sudah dipilihin misalkan sama orang tapi kamunya malah ngeluh. Nah, siapa yang ngizinin kayak gitu? Kan diri sendiri juga. Ya, makanya daripada salah, selalulah ya, maksudnya bawa dalam doa, karena satu-satunya yang bisa merubah takdir kita adalah dengan doa kita kepada Tuhan. Ya, dan long story short dari ceritaan ini, klien-klien saya yang padahal si cowoknya ini udah punya pasangan, si cowoknya ini masih dalam batas pacaran ya, dan si cowoknya ini lagi deketin cewek, ya ternyata nggak bisa move on. Kan balik lagi, energi gak bisa dibohongin dan kita mintanya sama Tuhan. Jadi garis bawahi, bukan memelet. Ya, kalau melet mintanya sama siapa? Ya, kita kan mintanya sama Tuhan, bukan sama dedemit. Oke? Pinter-pinter lah kalau misalnya followers aku mah ya, subscriber aku mah pinter-pinter. Jadi buat temen-temen yang mungkin lagi pengen manifestasiin pasangannya balik, mau orang bilang obses, ingat, kalau obses untuk berpikir bahwa kita sudah mendapatkan yang kita inginkan sih gak masalah. Yang gak boleh tuh adalah obses yang bener-bener kayak memaksa orang tersebut secara tindakan ya, bener-bener kayak ngedatengin, bener-bener kayak neror. Nah itu yang gak boleh ya, karena balik lagi manifestasi ini effortless, kayak do nothing and get everything. Itulah manifestasi. Dengan apa? Dengan memantaskan energi kita, matchingkan dengan frekuensinya dan menghubungkan selalu dengan Tuhan. Ya, jadi selalu building, asah lagi keimanan kalian, karena balik lagi, kalau keimanan itu kan memang harus dibangun ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya teman-teman muslim, kita tahu agar iman kita terjaga ya kita kan diminta untuk sholat 5 waktu, agar selalu mengingat Tuhan kan kita sholat 5 waktu. Nah begitu pula dengan hal apapun ya, berdoa juga kan nggak berhenti sampai kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Nah begitu pula dengan bermanifestasi, teman-teman, lakukanlah sampai manifestasi kalian dapatkan. Atau sesimpel kayak asumsiin emang udah dapet ya. Kalau misalnya kalian bisa mengasumsikan rasa bahwa the wish fulfilled gitu loh, feeling of the wish fulfilled is fine ya, kayak udah asumsiin kayak aku udah dapet ya, sesimpel itu juga nggak masalah. Atau misalnya kalau misalnya orang-orang yang suka ke distract, ya banyak-banyaklah untuk berafirmasi. Karena yang aku sering ngajarin sama teman-teman, kalau misalnya kita sering berafirmasi, ya akan terjadi sambungan-sambungan ya sel neuron yang ada di otak kita yang nantinya akan membesar dan di broadcasting ke universe ya, atau ke alam semesta, tentunya karena Tuhan ya gitu. Jadi teman-teman, doalah yang mengubah takdir
takdir, pantaskanlah energi kalian. Balik lagi, energi gak bisa dibohongin ya. Fokus dengan story yang memang kalian inginkan, no matter what the condition or the circumstances. Gak peduli mungkin sekarang 3D kalian, realita kalian ini masih belum sesuai dengan yang kalian inginkan. Bukan berarti apa yang kalian lihat ini tidak bergerak. Karena kekuatan Tuhan itu selalu bergerak. Ya, makanya yakinkan kembali, acknowledge diri lagi bahwa manifestasiku akan terwujud atau pasti terwujud karena Tuhan. Ya, bukan semoga, tapi I trust. Aku percaya manifestasiku terwujud karena Tuhan. Kalau misalnya berdoa, semoga it's fine. Tapi kalau berafirmasi, aku percaya manifestasiku terwujud karena Tuhan sekarang. Ya, begitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman, bisa lebih sabar lagi dengan proses ya. Belum tentu ya teman-teman apa yang kalian anggap tidak bergerak ini tidak bergerak. Pasti selalu bergerak. Contohnya kayak kalau kalian sudah memilih sesuatu, ya, ibarat kata kayak dari Bandung mau ke Bali yang sering aku ulang-ulangin ya, di tengah jalan mungkin bannya kempes, harus diberesin dulu, bannya nanti dimasukin lagi ya, nanti bisa jalan lagi ya. Belum tentu, gak mungkin gak sampai, pasti sampai. Makanya selalu berpegang teguh dengan apa yang kalian inginkan dan selalu serahkan bagaimana caranya, how, when, dan lain-lainnya sama Tuhan. Tugas kita hanya mengasumsikan sudah selesai, tentunya karena Tuhan. Seperti itu. Terima kasih teman-teman yang selalu setia mendengarkan podcastku. Aku doain apapun yang teman-teman inginkan, boom, terwujud karena Tuhan. Terima kasih. Love you all. Mwah.